Sosok-sosok manusia berserakan di beberapa kursi dalam aula yang luas. Suasana di dalam aula itu cukup hikmat. Sejak Xiao Yan melangkah masuk ke aula besar, dia terus menatap tajam ke arah trio Xuan Kongzi. Bahkan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa karena kegembiraannya. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak Yao Lao ditangkap saat itu hingga sekarang. Meskipun nyawa Yao Lao tidak terancam selama 5 atau 6 tahun ini, penderitaan yang dialaminya benar-benar tidak dapat dipercaya. Semua kemampuan Xiao Yan muncul karena Yao Lao telah membuka jalan baginya. Berkat Yao Lao, Xiao Yan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Oleh karena itu, selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Yao Lao, emosi Xiao Yan akan sedikit berfluktuasi. Anak kecil, jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah hal yang mudah. Jika terjadi kesalahan di tengah jalan, itu sama saja dengan menyerahkan seekor kambing ke mulut seekor harimau. Xuan Kongzi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat mata Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk pelan setelah mendengar omelan Xuan Kongzi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menahan pikirannya yang berfluktuasi. Matanya kembali tenang. Dia bertanya pelan, mengapa informasi mengenai hal ini dikumpulkan begitu cepat? Itu tidak bisa dianggap cepat. Jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, kami telah mengumpulkan informasi ini selama hampir setahun untuk mendapatkan berita ini. Namun, kami baru berhasil mengonfirmasinya sekarang. Xuan Kongzi tersenyum saat menjawab. Kemana guru dipindahkan? Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap Xuan Kongzi dan dengan cepat bertanya. Xuan Kongzi tersenyum. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya sebelum membentangkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah dan berkata, ada cukup banyak cabang aula yang dirahasiakan di dalam dataran tengah aula jiwa. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang aula jiwa. Apakah guru telah dipindahkan ke aula cabang pegunungan jiwa kematian ini? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya. Ya. Xuan Kongzi mengangguk pelan dan berkata, pegunungan jiwa kematian ini dapat dianggap sebagai tempat berbahaya di dataran tengah. Entah mengapa, ki dingin di tempat itu sangat pekat. Kabut dingin menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, orang itu akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan sangat haus darah di dalam pegunungan itu. Sangat merepotkan untuk menghadapi mereka. Mungkin alasan mengapa aula jiwa mendirikan aula cabang adalah karena tempat yang tersembunyi ini menarik perhatiannya. Pegunungan jiwa kematian. Xiao Yan menggumamkan nama itu pelan-pelan di mulutnya. Karena dia tahu lokasi tempat Yao Lao di penjara, dia pasti akan mencobanya tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia harus memasuki tempat yang sangat berbahaya. Berapa banyak ahli yang ada di aula cabang aula jiwa itu? Berapa banyak douzun yang ada di sana? Xiao Yi di sampingnya dengan lembut mengajukan pertanyaan yang paling penting. Xiao Yan akan menjadi sedikit bersemangat saat ia bertemu dengan sesuatu yang berhubungan dengan Yao Lao. Pada saat ini, ia hanya bisa lebih memperhatikan situasi. Xiao Yan juga menjadi lebih jernih setelah mendengar pertanyaan Xiao Yi. Dia buru-buru mengangguk. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jika mereka tidak dapat menyelidiki dengan jelas kekuatan pertahanan pihak lain, menerobos masuk secara acak hanya akan membuat mereka ditangkap. Aula jiwa sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya jelas tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 douzun elit yang menjaga pegunungan jiwa kematian, bahkan ekspresi Xuan Kongzi menjadi sedikit lebih serius ketika dia berbicara sampai titik ini. 5 douzun. Barisan ini sangat kuat bahkan ketika ditempatkan di dataran tengah. Itu termasuk dalam level di mana yang perlu mereka lakukan hanyalah menghentakkan kaki dan banyak faksi tingkat atas akan ketakutan sampai mengompol. 5 douzun. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Mulutnya tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut. Kekuatan ini benar-benar sedikit terlalu hebat. Aula jiwa telah mengirim 5 douzun hanya untuk menjaga aula cabang. Jajaran ini cukup untuk membasahi faksi tingkat atas dengan darah. Xiao Yi dan Tianhuo Zunze juga memiliki wajah yang jauh lebih serius.
Jelas, mereka terguncang oleh kekuatan aula jiwa ini. Xiao Yan menghitung bahwa paling banyak ada 3 douzun di sampingnya jika ia menyertakan boneka iblis langit. Saat ini, ia juga mampu menahan seorang douzun elit. Namun, jika ia berhadapan dengan 2 dari mereka, kemungkinan besar ia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Sekarang, kita hanya bisa menunggu kedatangan Feng Zunze. Jika kita menambahkannya, kita akan mendapatkan cukup banyak orang hebat untuk mencobanya. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Apakah semua douzun di aula cabang itu? Xiao Yi terdiam sejenak sebelum bertanya lagi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, seharusnya hanya ada 5 douzun. Namun, aula cabang pasti masih memiliki beberapa pelindung aula jiwa. Kekuatan tempur gabungan mereka juga akan cukup kuat, kata Xuan Kongzi. Para pelindung itu tidak bisa dianggap sebagai masalah besar. Namun, kalian semua harus berhati-hati saat bertemu dengan seorang Tianzun. Xuan Yi di sampingnya berbicara dengan wajah serius. Tianzun? Kelompok Xiao yang terkejut ketika mendengar nama asing ini. Pelindung aula jiwa dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun tetua terhormat tidak memiliki pembagian yang ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat tetua terhormat mengenai kekuatan mereka. Satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan Mugu Tua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun di aula jiwa. Xuan Yi menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan Mugu seharusnya setara dengan douzun bintang 3. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Tianzun. Bukankah para Tianzun dari aula jiwa ini semuanya setidaknya adalah douzun bintang 5? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, alisnya tanpa sadar berkerut saat memikirkan hal ini. Ada perbedaan besar antara setiap level dalam kelas douzun. Banyak douzun telah menghabiskan puluhan tahun tanpa mampu meningkatkan kekuatan mereka 1 bintang pun. Dari sini, orang bisa tahu seperti apa kesenjangan mengerikan yang ada antara setiap bintang dalam kelas douzun. 5 bintang douzun. Bahkan mungkin gabungan kekuatan Xiao Yi dan boneka iblis langit akan mampu melawan mereka, tetapi douzun yang awalnya sedikit di pihak Xiao Yan akan menjadi lebih terbatas. Aula jiwa ini memang mengerikan. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun dia benar-benar tidak ingin mengakuinya, dia masih mendesah tanpa sadar saat ini. Bahkan di seluruh benua, sepertinya hampir tidak ada yang bisa melawan kekuatan yang begitu mengerikan kecuali faksi-faksi yang telah ada sejak zaman kuno seperti klan Gu. Tidak perlu khawatir. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi di aula jiwa. Mereka biasanya tidak akan dengan mudah menampakkan diri. 5 douzun menjaga Yao Chen. Ini sudah merupakan standar yang sangat tinggi. Jika Tianzun lain ditambahkan, itu akan membuat orang merasa tidak percaya. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berbicara ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk pelan. Saat ini, dia hanya bisa berpikir seperti ini. Karena status orang-orang ini sangat tinggi, tidak mungkin mereka tinggal di aula cabang tanpa alasan. Bagaimanapun, seorang ahli harus memiliki keanehan seorang ahli. Ini adalah informasi yang kami peroleh. Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam waktu sekitar 5 hari. Xuan Kongzi berbicara perlahan. Setelah itu, ia mengeluarkan gulungan kulit kambing dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta bagian dalam pegunungan jiwa kematian. Aula cabang aula jiwa terletak di tengah pegunungan. Xiao Yan menerima peta itu dan membukanya. Setelah itu, ia mempelajari peta itu dengan saksama. Peta itu sangat terperinci. Meskipun kabut dingin di dalam pegunungan itu sangat pekat, mengandalkan peta yang begitu cermat untuk berhasil memasuki pegunungan itu tidak akan terlalu sulit. Terima kasih banyak, Xuan Tua. Xiao Yan menyimpan peta itu di cincin penyimpanannya, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih kepada Xuan Kongzi. Ini hanya masalah sepele. Tapi, hanya ini yang bisa kami bantu. Kalian semua harus mengandalkan diri sendiri untuk tindakan terakhir. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan mendesah. Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika Menara Pil tidak membantu kita mengumpulkan informasi, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi sampai kita menemukan lokasi di mana guru dipenjara. Oleh karena itu, ini bukan masalah sepele. Xuan Kongzi tersenyum pahit dan mengangguk. Dia bertanya, kapan kalian semua bersiap untuk bertindak? Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab,
ya operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai Feng Zunze bergegas. Oh, haha, orang tua itu ya? Yishuan Kongzi tertawa terbahak-bahak saat mendengar Feng Zunze disebut-sebut. Dia berkata, orang tua itu punya hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Menemukannya memang akan sangat membantu. Selain itu, dia sangat berpengalaman. Dengan dia mengikuti kalian semua, kita pasti akan merasa lebih tenang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Feng Zunze dapat dianggap sebagai pakar terkenal di wilayah Central Plains. Ia sering berhubungan dengan Aula Jiwa selama bertahun-tahun mencari jejak Yao Lao. Dengan bergabungnya dia dalam operasi ini, mereka akan dapat memahami lebih banyak tentang Aula Jiwa. Ia juga akan meningkatkan keyakinan mereka untuk akhirnya menyelamatkan Yao Lao. Meskipun demikian, mari kita tunggu kabar dari orang tua itu. Dengan kecepatannya, seharusnya dia bisa mencapai wilayah Pil dalam waktu setengah bulan. Xuan Kongzi membelai jenggotnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum tipis. Setengah bulan? Selama setengah bulan ini, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan kelompok mereka. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pil hijau jamur untuk Tianhuo Zunze. Jika kekuatan orang-orang di pihaknya sedikit lebih kuat, peluang mereka untuk berhasil juga akan meningkat. Namun, tidak peduli seberapa besar keyakinannya tumbuh, perjalanan ini akan menjadi operasi paling berbahaya dan penting yang pernah dilakukan Xiao Yan. Oleh karena itu, ia harus melakukan yang terbaik. Ia tidak boleh membiarkan alasan sekecil apapun menyebabkan kesalahan apapun terjadi selama operasi ini. Setelah mengobrol sebentar dengan Xuan Kongzi dan yang lainnya tentang area yang harus mereka perhatikan terkait dengan Hall of Souls dan Dead Soul Mountain Range, Xiao Yan tidak lagi tinggal di sana. Ia mengarahkan dokter peri kecil dan yang lainnya, sambil menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Setelah itu, mereka bergegas pergi. Mereka saat ini sedang dikejar waktu, dan mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Xuan Kongzi dan dua orang lainnya saling bertukar pandang setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan keluar melalui pintu. Mereka juga mendesah pelan. Semoga perjalanan mereka kali ini lancar. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang menyaksikan seseorang merampas seseorang dari tangan Aula Jiwa. Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini? Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya. Jarinya mengusap cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah cincin yang telah direbutnya dengan paksa dari tangan Yi Chen. Orang ini memiliki posisi tinggi di sekte langit yang mendalam. Kemungkinan besar barang-barang di dalam cincin itu tidak akan terlalu buruk. Ini menarik. Xiao Yan tertawa pelan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan jejak kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, kekuatan itu menyerbu cincin penyimpanan berwarna merah darah. Namun, kekuatan spiritual baru saja bersentuhan dengan cincin itu ketika kekuatan itu ditolak. Ada jejak spiritual yang terukir di sana, ya? Xiao Yan mengangkat alisnya saat kekuatan spiritualnya ditolak. Kekuatan Yi Chen itu cukup hebat. Namun, jika mereka membandingkan kekuatannya dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan besar bahkan 10 Yi Chen tidak dapat melampaui Xiao Yan. Jejak spiritual semacam ini tampaknya tidak memiliki sifat defensif dari sudut pandang Xiao Yan. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna merah darah itu. Kekuatan yang besar dan dahsyat mengalir keluar seperti air bah. Orang bisa mendengar suara retakan kecil saat jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan itu dicabut paksa oleh Xiao Yan. Setelah dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada cincin penyimpanan, kekuatan spiritual Xiao Yan akhirnya memasukinya tanpa hambatan apapun. Dia mencarinya sebentar dan sebuah gulungan berwarna merah darah muncul di tangannya dengan sekejap. Keterampilan jahat darah. Xiao Yan menyapukan pandangannya ke gulungan itu. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 kata berwarna merah darah di bagian atas. Gelombang aroma darah pekat langsung tercium darinya. Xiao Yan membuka gulungan itu dengan hati-hati. Dia melirik sekilas pada pengantar metode Qi di dalam gulungan itu, dan alisnya tanpa sadar berkerut. Sesaat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Ini memang berdarah." Metode Qi semacam ini terlalu jahat dan juga terlalu kejam. Menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap Dou Qi milik pihak lain. Taktik semacam ini benar-benar kejam. Keterampilan darah jahat ini dapat dianggap sebagai metode Qi tingkat atas bahkan di dalam sekte langit mendalam. Hal ini dapat diamati dari bagaimana Yi Chen berhasil mengandalkannya untuk mencapai puncak kelas Douzong ketika ia baru berusia sekitar 30 tahun.
Meskipun ada alasan lain seperti bakatnya yang luar biasa, sebagian besar disebabkan oleh proses yang tidak biasa dari keterampilan darah jahat ini. Namun, taktik semacam ini yang mengandalkan penyerapan kekuatan orang lain untuk menjadi lebih kuat tidak dianggap sebagai taktik yang baik. Jika seseorang menyerap terlalu banyak Douki miliknya sendiri akan sulit menjadi murni. Setelah mencapai level tertentu, seseorang akan kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun. Kecuali jika seseorang menyebarkan kekuatannya dan berlatih ulang, seseorang bahkan akan secara bertahap menderita serangan balik dari Douki yang tidak murni. Setelah membaca sekilas apa yang disebut skill jahat berdarah ini, Xiao Yan juga berhasil menemukan beberapa kekurangan dari metode Ki ini. Hal ini akan membuat seseorang tumbuh kuat dengan cepat, tetapi akibatnya sungguh terlalu besar. Selain itu, prosesnya juga sangat kejam dan berdarah-darah. Kecuali jika orang tersebut adalah orang yang secara alamiah dingin dan acuh tak acuh, seseorang tidak akan dapat mempraktikkan metode Ki semacam ini. Sekte langit mendalam, sungguh sekte yang jahat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyimpan keterampilan darah jahat ini secara acak ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini hampir tidak dapat dianggap sebagai metode Ki tingkat tinggi kelas D. Jika dia membawanya keluar untuk dilelang di masa depan, dia pasti dapat menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelah Xiao Yan mengambil keterampilan darah jahat, dia mencari beberapa saat, tetapi dia tidak menemukan hal lain yang menarik baginya. Tepat ketika dia berencana untuk menyerah, kekuatan spiritualnya yang luas tiba-tiba berhenti di bagian tertentu dari storage ring. Ada sebuah gulungan abu-abu yang tidak mencolok. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang samar-samar keluar dari gulungan itu. Ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Aura pembunuh semacam ini adalah sesuatu yang sudah dikenalnya. Setelah mengingat kembali keakraban ini, dia akhirnya menyadari bahwa itu tampaknya adalah Dou skill yang kuat yang digunakan Yi Chen menjelang akhir pertandingan mereka. Itu berisi aura pembunuh yang tampaknya merenggut pikiran orang lain. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna abu-abu muncul di dalamnya. Dia menjentikan jarinya dan menariknya terbuka. Beberapa kata biasa, yang dipenuhi dengan niat membunuh, muncul di hadapannya. Tangan setan persembahan surga. Xiao Yan menggumamkan kata-kata itu dengan pelan. Kilatan melintas di matanya pada saat yang sama. Benda ini memang serangan terakhir yang ditunjukkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka bertarung sebelumnya, Xiao Yan secara pribadi telah merasakan kekuatan dari apa yang disebut tangan iblis persembahan surga ini. Niat membunuh yang tajam itu memang sangat kuat. Untungnya, Yi Chen jelas belum menguasainya hingga puncaknya. Aura pembunuhnya telah diencerkan secara signifikan, mungkin karena ki berdarah di tubuhnya terlalu padat. Tangan iblis persembahan surga ini membutuhkan keinginan yang kuat untuk membunuh. Keinginan membunuh seperti itu lahir dari pikiran seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilengkapi dengan mengandalkan ki darah. Benda ini bisa dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari sekte langit mendalam. Kekuatannya jelas melampaui apa yang telah ditunjukkan Yi Chen. Orang itu terlalu sombong. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tangan iblis persembahan surga. Yi Xiao yang dengan hati-hati mempelajari gulungan ini sebelum menghembuskan napas dalam-dalam dan berbicara dengan penuh minat. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, jika tangan setan persembahan surga ini dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya kemungkinan hanya dapat dilampaui jika seseorang mempelajari segel kelima dari God Seal Skill. Benda ini memang unik karena menjadi keterampilan pamungkas dalam sekte langit mendalam. Tangan Xiao Yan mengusap gulungan itu dengan lembut. Senyum di wajahnya semakin mengembang. Tidak disangka Yi Chen akan memberikan harta karun seperti ini kali ini. Jika Xiao Yan mampu mempelajari tangan setan persembahan surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Dia juga akan memiliki teknik bertarung tambahan saat bertarung dengan orang lain di masa mendatang. Terlebih lagi, mereka akan segera memulai operasi penyelamatan Yao Lao. Dengan diberikannya tangan iblis persembahan surga ini kepadanya, dapat dikatakan bahwa Yi Chen bagaikan hujan lebat yang datang tepat waktu. Karena harus menunggu kedatangan Feng Zunze, kelompok Xiao Yan masih punya waktu untuk bersiap. Meskipun, operasi berbahaya seperti itu akan tampak terburu-buru tidak peduli berapa lama seseorang harus bersiap. Oleh karena itu, Xiao Yan sekali lagi memilih untuk melakukan retret setelah memperoleh informasi dari 3 kepala suku besar. Selama retret ini, Xiao Yan tidak hanya perlu membantu Tianhuo Zunze menyempurnakan pil hijau jamur sebelum Feng Zunze tiba, tetapi ia juga perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dan berlatih tangan iblis persembahan surga. Satu keterampilan tambahan akan berarti jaring pengaman tambahan. Demikian pula,
itu juga berarti bahwa keyakinannya untuk berhasil akan meningkat. Terlepas dari apakah ini tidak penting atau tidak, akan lebih baik mempersiapkan diri lebih banyak untuk menyelamatkan Yao Lao. Xiao Yi dan yang lainnya tidak berdaya menghadapi kemunduran Xiao Yan yang agak gila. Setelah mengikuti Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa besar upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk menyelamatkan gurunya. Sekarang setelah semuanya berjalan lancar, dia tentu tidak akan berani bersantai sedikit pun. Karena dipengaruhi oleh Xiao Yan, dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tidak pergi selama periode waktu ini. Mereka memahami pentingnya operasi ini bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk sedikit meningkatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan mereka. Pelatihan gila yang dilakukan orang-orang ini membuat Xuan Kongzi dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun, mereka bisa berempati dengan mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan perintah untuk tidak mengganggu kelompok Xiao Yan. Selain itu, mereka bahkan telah mengirim beberapa pelayan wanita ke sana. Jika Xiao Yan kekurangan sesuatu selama penyempurnaan pilnya, menara pil akan segera mengirimkannya kepadanya. Setengah tahun berlalu dengan tenang sementara Xiao Yan menjalani retret di mana ia lupa makan dan tidur. Selama setengah bulan ini, menara pil menghadapi keributan. Keributan ini disebabkan oleh awan petir yang tiba-tiba muncul di langit di atas menara pil. Selain itu, ada dua warna samar di awan petir tersebut. Awan petir itu secara mengejutkan adalah petir pil dua warna. Dari penampilannya, jelas bahwa beberapa guru alkemis di dalam menara pil telah memurnikan pil obat tingkat 8. Ketika mereka merasa terkejut dengan petir pil yang berlama-lama di langit, cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari menara pil. Setelah itu, cahaya itu melayang di langit dan menerima serangan hebat dari petir pil dua warna di hadapan banyak orang yang terdiam. Selanjutnya, cahaya itu mendarat tanpa terluka dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari menara pil sudah tidak asing lagi dengan pemandangan ini. Ketika sosok berwarna emas itu muncul, mereka semua tahu bahwa mereka sedang memurnikan pil obat tingkat 8. Juara dari pertemuan pil ini, Xiao Yan. Rasa kagum memenuhi hati banyak alkemis saat mereka mengetahui siapa yang memurnikan pil ini. Pil obat tingkat 8 terlalu jauh untuk mereka raih. Namun, tampaknya pil-pil itu mudah didapatkan oleh Xiao Yan, yang tampak lebih muda dari mereka. Perbandingan semacam ini membuat mereka merasa malu. Seseorang seharusnya tidak membandingkan dua orang yang berbeda. 2 hari setelah pil lightning berakhir, Xiao Yan akhirnya meninggalkan tempat peristirahatannya yang telah berlangsung selama setengah bulan. Namun, penampilannya yang acak-acakan tampak sangat menyedihkan. Meskipun Xiao Yan tampak sedih, hal itu tidak menghalangi kegembiraan di wajahnya. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil hijau jamur. Tianhuo Zunze, yang menjaga kamar Xiao Yan di luar, memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Namun, saat Xiao Yan melemparkan pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, ia langsung bersemangat. Tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, ia mengambil pil obat itu dan memasuki ruangan lain. Melihat betapa cepatnya dia pergi, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Selama retret ini, dia tidak hanya berhasil memurnikan pil hijau jamur, dia juga memperoleh pemahaman dasar tentang tangan iblis persembahan surga. Secara keseluruhan, dia telah memperoleh banyak. Xiao Yan akhirnya beristirahat setelah meninggalkan tempat peristirahatannya dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ia dengan tenang memulihkan diri selama 2 hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Satu-satunya hal yang perlu ia lakukan adalah menunggu Feng Zunze tiba. Setelah itu, mereka akan pergi dan menyelamatkan Yao Lao. Penantian Xiao Yan tidak berlangsung lama. Pada hari kelima setelah ia meninggalkan tempat peristirahatannya, Xiao Yan sedang berlatih Heaven Offering Demon Hand. Tetapi ia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia merasakan aura yang familiar dan kuat muncul di area persepsinya saat ini. Feng Zunze telah tiba,